Hari ini happy banget. Dari kemarin sih sebenarnya. Ini red betina iguana kemarin malam udah nelor ini sekitar 12 biji. Udah itu tadi pagi masih nelor lagi lanjut. Itu sekitar 2 biji. Nah, ini tadi pas kita habis jemur sebentar, nelor lagi dia satu. Ya kayaknya sih di perutnya itu masih agak keras. Jadi memang ada kemungkinan masih nelor lagi. Nah, jadi udah berapa tuh tadi? Hampir 15 telurnya ya. Rata-rata sih kalau iguana itu memang nelornya ya ada yang 20. Nah, udah itu kalau yang udah lebih dari sekali proven gitu, biasanya sih bisa sampai 30. Sesuai dengan ukuran body juga sih pastinya kapasitas telurnya. Nah, tapi jangan lupa biar semuanya walafiat si iguananya, pastikan aja jemurnya sebentar kalau lagi masa-masa nelor gitu, dan selalu dihidrasi, dikasih air karena dia pasti kehausan banget tuh, ya kan? Nah, ini dia happy banget pokoknya. Kok itu telurnya bisa sampai ke bawah? Kan ini keranjangnya ada besi-besinya. Iya, karena kalau telur iguana itu awalnya pas dia keluar itu bisa dibilang lembek banget. Jadi dia pasti bisa masuk atau menyesuaikan tempat-tempat sela-sela seperti itu. Nah, tapi biasanya ya itu tadi 10-15 menit kemudian biasanya udah mulai mengeras, lalu nanti baru mulai kita angkat. Nah, kesehatan untuk indukannya juga yang betina nih perlu diperhatiin. Perhatiinnya ya dari minumannya, makanannya. Biasanya sih kalau habis yang bertelur gini, ini biasanya tak kasih vitamin-vitaminan juga di makanannya, karena nafsu makan kan pasti kan berkurang. Nah, di situ kesempatan untuk kita ngasih vitaminnya juga jauh lebih banyak. Nah, ini teman-temannya nih yang lagi dijemur. Nah, ini si Momo. Nah, kalau ini si Bobo nih. Nah, itu ini ada di dalam kandang ini pasangan si Rino sama si Rani, Rino iguana, masih baby. Udah itu ada yang di sini Blue juga masih nangkring dia. Nanti gantian jemurnya. Nah, di sini kita lagi jemur juga nih yang yellow blue. Itu yang gede-gedenya juga tuh untuk albino iguananya ya, yang betina sama jantannya. Itu di atas tangga juga masih nangkring itu red iguana ya. Nah, masih nangkring dia di atas ngejemur gitu. Kalau yang masih ukuran juve gini sih biasanya tak bebasin saja tuh. Santai kalem dia, udah biasa sama manusia karena udah diopenin dari kecil ya. Jadi kalau iguana memang kalau baby begitu ya, di proses pertumbuhannya memang dia karakternya itu kebanyakan jumpy ya. Sedikit ada juga sih yang langsung karakternya kalem, tapi ya nggak perlu khawatir. Mereka juga lama-lama kalau kita sering ketemu sama kita, udah itu kita juga sering interaksi lah ya, pasti lama-lama juga mereka jadi lebih jinak. Nah, kayak siapa ini, si Momo ini, wah ini waktu juvenya ini benar-benar jumpy dia, udah tuh galak. Saya kan sering ngebaca juga tuh tweet di teman-teman di grup Facebook juga atau YouTube. Oh, ini iguana saya jumpy, iguana kecil jumpy, ya nggak usah khawatir. Nah, ini walaupun dia galak karena dia pejantan nih.
jantan lagi ketemu sama si Bobo. Tapi kalau sama kita orang, dia nggak galak, dia udah dijinak kayak gitu. Nah, ini yang masih kita masukin juga di kandangnya. Kalau ini dilepas ya, kalau jantan ketemu jantan, ini pasti berantem, pasti berantem. Ini yang tadi barusan, untuk sementara kita masukin dulu telurnya di sini. Nah, ini yang baru aja, ini sekitar 1 jaman terakhir ini dia nelur lagi 3. Kita masukin sementara. Saya pakai medianya itu vermakulit ya, ada parlet, ada vermakulit. Kalau parlet kan yang putih tuh, saya bawa pakai yang vermakulit. Belum tahu sih gimana nanti hasilnya, karena kalau kata teman-teman yang ada di Jogja, karakternya untuk yang di Jogja itu pakai vermakulit juga oke-oke aja. Tapi ada juga sih, banyak juga yang gunain parlet ya. Kita lihat aja nanti, kita buktiin aja berikutnya. Nah, ini happy banget nih. Ayo lagi bertelurnya. Wah. Jadi miara iguana ini nyenengin banget, karena ya itu bisa jadi teman bermain ya, asal ya kita juga handlingnya harus sabar. Apalagi kalau iguana di awal-awal yang kita mungkin jumpy atau agak sedikit galak, ya nggak apa-apa ya, di handle aja terus. Jangan lupa, yang paling penting untuk pertumbuhan iguana dan kesehatannya itu adalah jamurnya. Jamurnya pokoknya harus selalu tercukupi lah. Kalau untuk yang baby sih 20 menit 30 menit itu minimal banget ya, kita bisa lakuin 2 kali. Tapi kalau misalkan teman-teman juga ada yang lagi kerja gimana, iya saya nggak tahu sih kalau yang itu. Tapi kalau baca di tweet atau pengalaman dari beberapa teman juga yang piara iguana, orang kantoran, dia bisa jemur itu seminggu 2 kali lah, pas di weekend Sabtu Minggu begitu mereka bisa jemur. Tapi jangan lupa dikasih lampunya juga, UVB UVA nya. Kalau saya tetap kasih lampu di kandang-kandangnya. Nah seperti ini ya, pakai yang berapa ini, 125 watt. Jadi apalagi kalau sekarang misalkan Jogja udah mulai masuk nih musim hujan, itu bisa bagus banget. Kalau lagi nggak dapat panas, setidaknya untuk jadi kecukupan UVA UVB nya untuk metabolisme si iguananya ini, karena mereka kan bisa mencerna makanan kalau dalam suhu tubuh yang mencukupi lah ya, karena mereka binatang berdarah dingin nih, dia nggak bisa mengolah makanannya sendiri. Jadi kalau mereka yang nggak cukup nih untuk panasnya, biasanya mereka, salah satu efek yang gampang kelihatan itu biasanya malas makan dan kelihatan lesu terus ya. Itu bukan berarti sakit, bisa jadi itu karena mereka kekurangan juga untuk penjemurannya. Tapi kalau untuk akumulasi jangka lama seperti itu perlakuannya, ya bisa kena macam-macam iguananya. Baik, sekian dulu teman-teman semuanya. Semoga treat ini bermanfaat. Ini hanya hobi untuk saya juga. Salam satu hobi iguana. Terima kasih. Assalamualaikum.